بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. 1. Nabi yang ummi atau buta huruf. Dalam ayat ini diterangkan bahwa
Salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tidak pandai menulis dan membaca. Sifat ini memberi pengertian bahwa orang yang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan umat-umat dahulu. Hal ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Mustahil seseorang yang tidak tahu tulis dan baca dapat membuat dan membaca Al-Quran dan hadis yang memuat hukum-hukum, ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari Tuhan semesta alam, tentulah manusia dapat membuat atau menirunya. Tetapi sampai saat ini belum ada seorang manusia pun yang sanggup menandinginya. Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Surat Al-Ankabut ayat 48. Yang kedua, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul penutup diisyaratkan di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain. Di dalam Taurat dan Injil banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengubah isi Taurat. Sekalipun demikian masih terdapat ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru mengisyaratkan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam kitab Kejadian diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Taurat ada beberapa isyarat yang dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi di antara nabi-nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dinobatkan oleh Tuhan itu akan timbul dari saudara-saudara Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Israel itu sendiri. Adapun saudara-saudara Bani Israel
itu ialah Bani Ismail atau ras Arab, sebab Ismail alaihi salam adalah saudaranya yang lebih tua dari Ishak bapak Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas adalah keturunan Bani Ismail alaihi salam. Kemudian dalam kitab Kalnes terdapat kata yang seperti engkau yang memberikan arti bahwa Nabi yang akan datang haruslah seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi yang membawa syariat baru, agama Islam yang juga berlaku untuk bangsa Israel. Kemudian diterangkan lagi bahwa Nabi itu tidak sombong. Sejak sebelum menjadi Nabi, beliau sudah disenangi orang. Terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab kepadanya Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Jika beliau orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji itu. Setelah menjadi nabi, beliau lebih ramah dan rendah hati. Umat Nasrani menyesuaikan nubuat itu kepada Nabi Isa alaihi salam, di samping mereka mengakui bahwa Isa alaihi salam mati terbunuh di salib. Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuat itu sendiri. Sebab Nabi itu haruslah tidak mati terbunuh. Disebutkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai, maksudnya memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, dan telah terbit bagi mereka di Sir atau ulangan II 1-8. Maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa alaihi salam wahyu serta gemerlapan cahayanya dari gunung Paran. Maksudnya menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paran atau Faron adalah nama salah satu bukit di Makkah. Dalam Yohanes disebutkan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Periklitos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Pariklitos adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmadu falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrum mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Surat As-Saffat ayat 6. Demikianlah, sekalipun ada bagian Taurat dan Injil yang diubah, ditambah, dan dihilangkan, juga masih terdapat isyarat-isyarat tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pulalah sebabnya sebagian ulama Yahudi dan Ibrani yang mengakui kebenaran berita itu segera beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah
yang dibawanya, seperti Abdullah bin Salam dari golongan orang Yahudi, Tamim Ad-Dari dari kalangan umat Nasrani. Yang ketiga, Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Perbuatan yang ma'ruf ialah perbuatan yang baik yang sesuai dengan akal sehat, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia dan kemanusiaan, serta sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan yang mungkar ialah perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan akal yang sehat dan dapat menimbulkan madarat bagi diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan ma'ruf yang paling tinggi nilainya ialah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketaatan kepadanya. Sedang perbuatan mungkar yang paling buruk ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Kelima, menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Maksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israel. Umpamanya mensyariatkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk sahnya tobat, mewajibkan kisos pada pembunuhan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, tanpa membolehkan membayar diat, memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis dan sebagainya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menakut-nakuti. Mudahkanlah dan jangan mempersukar, bersatulah dan jangan berselisih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya kepada Bani Israel yang telah diisyaratkan hukum-hukum yang berat, baik hukum ibadah maupun hukum muamalat. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam diisyaratkan hukum ibadah yang berat, sedang syariat Nabi Muhammad SAW sifatnya tidak memberatkan, tetapi melapangkan dan memperingan tanggungan, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum ibadah maupun yang berhubungan dengan hukum-hukum muamalat. Allah menerangkan cara-cara mengikuti Rasul yang telah disebutkan ciri-cirinya agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ialah beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawanya, menolongnya dengan rasa penuh hormat, menegakkan dan meninggikan agama yang dibawanya, mengikuti Al-Quran yang dibawanya. Mari kita menjadi umat yang terbaik, yaitu senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Muhammad SAW, mencintai para sahabat-sahabat Nabi, mencintai keluarga-keluarga Nabi, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang beriman takwa, semua adalah umat-umat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga Allah menjaga kita semuanya, dan mudah-mudahan
umat yang masih berada di jalan yang dimurkai Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup kekal dan senantiasa mengurus makhluknya, dan kepadanya aku bertaubat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.